Selamat siang Pak Heru. Selamat siang juga Bu Deborah. Oh iya, kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya ya? Iya Bu, sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Bu Deborah mengenai permasalahan yang saya hadapi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk memulai diskusi ini Bu. Baik Pak Heru, terima kasih juga sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Heru. Apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi permasalahan dari Pak Heru? Iya Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Saya meminta Ibu sebagai rekan kerja saya mau membantu saya untuk mengatasi masalah saya dengan solusi yang terbaik Bu. Oke Pak Heru, semoga saja bisa ya Pak, saya membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba ceritakan ke saya Pak, kira-kira apa yang Bapak rasakan dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Iya Bu, yang saya rasakan selama ini sebenarnya saya agak kecewa Bu. Apa yang membuat Pak Heru kecewa? Jadi begini Bu, kemarin kan saya melakukan asesmen formatif. Setelah saya koreksi, hasil asesmen itu saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah. Kok seperti itu? Saya agak sedikit kecewa Bu. Apa ada yang salah dari cara saya mengajar ya Bu? Oh, itu yang membuat Pak Heru kecewa. Kalau boleh tahu Pak, bisa tidak Bapak ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas, yang telah Bapak ajarkan? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya menerapkan pembelajaran kooperatif, Bu. Siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok yang lain, Bu. Namun, saat memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah, Bu. Iya ya Pak, berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasinya? Setelah saya asesmen, biasanya saya meminta siswa yang nilainya sangat rendah tersebut mempelajari ulang materi, Bu. Namun, beberapa siswa masih sangat banyak yang sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Bu. Setelah Bapak melakukan hasil tersebut, bagaimana respon mereka atas solusi yang Bapak lakukan? Apakah Bapak menemukan hambatan-hambatan lainnya? Jadi, beberapa siswa mengikuti arahan dari saya, Bu, untuk mempelajari ulang materi. Namun, beberapa siswa masih banyak yang sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Bu. Berarti siswa sudah mulai mencoba ya Pak untuk memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi tersebut. Namun terkendala dalam menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya ya Pak. Menurut saya, kemungkinan siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsep dasar materi sebelumnya, Bu, dan gaya belajar murid itu sendiri. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajar? Saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis, sebagian besar murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar, sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep menjadi kurang tepat, Bu. Lalu, bagaimana dengan faktor gaya belajar mereka, Pak? Saya melihat kecenderungan siswa-siswa yang nilainya rendah ini suka menggambar diagram atau bahkan yang mirip seperti mind mapping, Bu. Baik, Pak.
Saya tertarik dengan penjelasan Pak Heru mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid yang Bapak ajar yang suka menggambar. Lalu, solusi apa yang Bapak pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi di dalam kelas? Ya karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding, Bu. Iya, benar Pak. Saya sepakat. Karena dengan scaffolding dan tutor sebaya akan membantu siswa Bapak meningkatkan pemahamannya, terutama dalam menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Maksud saya juga begitu, Bu. Apakah Pak Heru punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami materi? Ya, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping, Bu, supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antar materi, konsep yang satu dengan yang lainnya, Bu. Nah, itu maksud saya, Pak. Bapak juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Dengan demikian, akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Iya, Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran. Nah, sekarang kapan kira-kira Pak Heru akan menindaklanjuti masalah ini? Saya akan menerapkannya di pertemuan berikutnya, Bu. Kira-kira apa ya, Pak, yang Bapak persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajaran setiap murid, Bu, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media mind mapping-nya. Untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat Bapak libatkan untuk membantu Bapak? Saya sih akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran, Bu. Baik, Pak Heru. Saya sangat senang mendengarkan komitmen yang disampaikan. Harapan saya, semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswa Bapak dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Oke, Bu, kalau begitu, terima kasih atas saran dan masukannya ya, Bu. Sama-sama Pak Heru, sukses selalu untuk Bapak. Amin. Saya pamit dulu ya, Bu Deborah. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Sama-sama Pak Heru, silakan. Selamat sore Pak Heru, bagaimana kabarnya? Selamat sore juga, Bu Deborah. Kabar baik, Bu. Kalau Bu Deborah sendiri, bagaimana kabarnya sekarang? Kabar baik juga Pak Heru. Pak Heru, dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Pak Heru. Boleh nggak Pak? Iya, silahkan. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjadi coach. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak persiapkan? Untuk persiapan kegiatan coaching ini, saya menerapkan alur percakapan Tirta, mulai menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi apa Pak yang akan dikembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, selanjutnya kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Kompetensi yang ingin dikembangkan yang mana ya, Pak? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi Koci, dengan menggali potensi Koci yang akan direncanakan sesuai rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Oh, indikator tercapainya dari tujuan yang akan Bapak kembangkan seperti apa ya, Pak Heru? Mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah Koci itu sendiri, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik ya, Pak. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Selamat sore. Selamat sore, Bu Deborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Bagaimana kabarnya, Bu Ana? Alhamdulillah baik, Pak, dan tentunya bahagia. Pak Heru bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Ibu mau ada coaching ya. Untuk proses coaching, nanti saya jadi pengamat boleh kan? Ya, Pak. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, ada sesuatu yang harus didiskusikan dahulu, boleh tidak? Boleh, Pak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga, itu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa mencurahkan segala keluh kesahnya sehingga nyaman untuk menyampaikan permasalahannya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator saya bisa membantu coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Pak, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, luar biasa. Sudah baik indikatornya dan kompetensi yang ingin diharapkan. Saya harapkan sukses untuk proses coachingnya. Nanti saya lakukan diskusi lagi ya setelah proses coaching. Demikian dulu ya Bu, kegiatan praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Semangat! Baik, Pak Heru, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Pak Heru tadi sudah melakukan coaching. Bagaimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah hasilnya baik, Bu. Koci sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Oh, syukurlah Pak. Kalau begitu, langsung kita bahas dan kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah dicapai di awal tadi. Apa yang sudah Pak Heru lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi, Pak? Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh. Saya juga sudah fokus dalam memecahkan masalah Koci, Bu.
Oh, tadi saya lihat Pak Heru sudah hadir secara penuh, sudah mendengar dengan aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan berbobot. Setelah ini, kira-kira rencana Pak Heru yang akan dikembangkan lagi seperti apa, Pak? Yang saya ingin kembangkan lagi, memberikan pertanyaan berbobot kepada koci saya, sehingga bisa terdorong memecahkan masalahnya sendiri, Bu. Oke, langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot seperti apa ya, Pak? Merefleksi kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki, selanjutnya mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik, Bu. Oh, demikian Pak hasil dari observasi saya selaku pengamat ataupun observer dari kegiatan coaching kita hari ini yang Bapak lakukan. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak.